Halo, apa kabarnya? Sekarang ini gue mau bahas tentang copyright. Ya, apa itu copyright? Kita lihat, saksikan terus video saya yang ini. Terima kasih yang baru bergabung. Selamat kita saling berbagi ya. Terus yang sudah bergabung, gimana perkembangan channel kalian? Oke, sebelumnya ini kalian ya harapannya sih kalian melihat video-video saya sebelumnya, guys. Oke, tanpa panjang lebar, kita kali ini membahas tentang copyright. Seperti video-video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan sedikit-sedikit. Pengertian dari copyright, atau apa sih itu copyright? Copyright itu adalah hak cipta, guys. Hak cipta. Hak cipta itu adalah, kalau kalian yang belum tahu ya, saya juga nggak tahu secara detail ya, tapi paling tidak, hak cipta itu atau copyright itu merupakan pematenan suatu karya seseorang atau karya lembaga atau komunitas itu dipatenkan. Nah, itu disebut hak cipta atau copyright. Itu baik berupa lagu, berupa lukisan, atau berupa produk, merek, brand dan sebagainya. Itu bisa dilakukan hak cipta. Jadi kalau kalian punya produk, punya atau hasil karya atau makarya, sekiranya itu kalian yang benar-benar kalian yang buat dan tidak meniru orang lain, kalian bisa lakukan pendaftaran hak cipta. Jadi gunanya itu, jadi kalau ada orang lain, pihak lain ingin menggunakan produk Anda atau ingin menggunakan hasil karya Anda yang sudah dipatenkan itu, mereka harus izin gitu loh. Ya kan? Kenapa harus izin ya? Karena itu merupakan suatu karya seseorang ya. Oke, kita balik lagi copyright di YouTube. Di YouTube juga sangat menjunjung tinggi copyright, menjunjung tinggi sekali yang namanya hak cipta seseorang, agar tidak terjadi namanya plagiat atau mengambil secara tanpa izin, secara diam-diam ya, kayak gitu. Cuman permasalahannya ini adalah terkadang saya pribadi pun itu bingung, copyright itu yang kayak gimana sih bro, gitu kan? Ini melanggar aturan copyright nggak sih saat kita syuting gitu loh? Oke, itu kadang yang kita nggak ngerti ya gitu loh. Memang ya susah ya kadang. Seperti video saya sebelumnya, preparing waktu kita syuting itu sangat penting. Dalam artian suasana, lokasi, dan lain-lainnya, tetek bengeknya lah kasarannya, itu mesti benar-benar tidak ada gangguan. Jadi tidak ada copyright di situ. Oke, nah cuman terkadang tuh biasanya saat Anda sebagai YouTuber pemula, saat Anda editing terutama tuh, Anda kan biasa itu mencari soundtrack ya, atau musik, dimana musik saat Anda menggunakan tersebut itu masih free gitu ya kan, masih gratis gitu. Nah, suatu saat kita nggak tahu kan, seandainya itu musiknya jadi ramai, yang biasa orang gitu tuh bro. Pertama gratis, tapi entah beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi dia akan melakukan bayar gitu loh kan. Jadi ya kita harus bayar gitu loh, atau enggak lu nggak usah pakai gitu kan. Itu kalau kita bicara di YouTube, di musiknya itu ya. Oke, sekarang gua kasih solusinya nih. Kita share ya, bukan kasih solusi, kita share. Tadi kan ada dua itu tuh, ada dua case ya. Apabila kita saat rekaman itu kita tiba-tiba tanpa kita sadarin kita kena copyright, atau kedua musik yang kita pertama kali itu kita nggak kena copyright gitu karena free, tapi beberapa bulan kemudian, setahun kemudian mereka menerapkan pembayaran. Itu nggak bisa disalahin juga kan. Dan itu biasanya nih guys, jadi kalian mesti perhatikan dengan detail ya, karena saat channel Anda belum monetize itu ya, itu Anda masih nggak kelihatan itu copyright, kadang bisa lolos gitu loh. Tapi begitu Anda sedang verifikasi monet dari YouTube, di situ akan terlihat gitu loh. Wah, ini ada copyright. Jadi YouTube itu mengklaim copyright. Dan celakanya
terkadang YouTube tidak memberikan detail mana video yang ada copyrightnya. Nah, di situ yang kita bingung, guys. Kita bingung sama sekali. Makanya saya bilang, dalam membuat satu video dari awal kita, biar kita nggak capek nanti di belakangnya, itu mesti kita perhatikan dengan sangat amat terkait copyright. Oke, yang pertama, cara ngatasin ya, kita berbagi ya. Saya bukan yang ngajari ya, tapi kita berbagi pengalaman saja ya. Mungkin kalau ada yang lebih punya pengalaman bisa share nanti di komen, dan kita mungkin bisa bahas itu juga. Yang pertama, itu memang sangat sulit ya guys. Saat posisi kita syuting, itu kita harus benar-benar detail, seperti video-video saya sebelumnya. Kenapa saya bilang harus detail ya? Kita harus apa ya? Benar-benar kita perhatikan secara rinci. Satu, ini lokasi gue nih ada halangan nggak nih gitu loh. Lokasi gue kena copyright nggak ini ya? Seperti itu. Ya kan, terus ada musik nggak di sekitar gue kayak gitu kan? Kita nggak tahu nih, di sekitar kita nggak ada, tapi dari jarak jauh ada gitu loh kan? Kita nggak bisa tebak di situ loh. Atau kalian tanpa sengaja nyanyi bersenandung gitu kan? Itu kena juga copyright. Nah, itu untuk mengakali seperti video saya sebelumnya, Anda harus persiapkan secara detail. Ya detailnya bukan berarti Anda langsung wah tetap banget itu nggak itu juga, tapi maksudnya secara sesimpel mungkin kalian lihat, oh ini bagus kan nih lokasinya, ini seperti nggak kan kayak gitu ya. Oke. Lalu solusi dari saya, kalau video Anda sudah diupload awalnya nggak kena copyright, ternyata ada copyright, ya kan? Karena Anda sudah edit ya, Anda sudah edit di copyright. Oke, ya mau nggak mau soundnya itu atau musiknya itu Anda ganti. Gitu. Pastikan Anda juga punya masternya ya, masternya dalam artian saat Anda buat editing video itu kan pasti masternya jangan dibuang, bisa disimpan. Ya kan, Anda bisa simpannya di berbagai media lah. Nah, suatu saat musik Anda itu kena copyright, Anda tinggal ganti musiknya aja gitu. Ya mau nggak mau itu memang ya suatu pekerjaan gitu loh. Karena ya kita nggak ada yang tahu gitu loh. Ya kita bikin musik sekarang kita gratis. Tatonya nanti rame nih, banyak yang pakai nih. Udah gue bikin berbayar gitu. Jadi kalian mesti ganti di musik itu, atau kalian mute. Kalau kalian nggak bisa editing ya kalian mute. Tapi kan sayang banget kalau di mute musiknya ya. Jadi kayaknya hampa banget gitu loh. Makan memang ya itulah guys. Jadi suka dukanya lah kalau Anda menjadi content creator atau jadi YouTuber ya, seperti itu. Makanya perhatikan detail sekali gitu loh. Dan untuk buat audionya itu lebih baik sih kalau saran saya ya, daripada kalian download dari website lain yang memang dikatakan resmi atau gratis, saran saya Anda download aja dari YouTube Studio. YouTube Studio juga sudah memberikan menu di mana untuk kita mendownload audio-audio yang gratis yang bisa digunakan untuk soundtrack gitu loh. Jadi dari YouTube Studio itu, jadi kemungkinan kalau dari YouTube Studio itu ya kemungkinan untuk dia berbayarnya agak lama, agak jauh gitu loh. Ya kan, mungkin sekarang nih gratis, bisa-bisa besok bayar nih udah tempat lain gitu kan. Tapi kalau YouTube Studio paling nggak dia menjamin itu gratisnya masih lama gitu loh, bisa setahunan atau mungkin gratis selamanya gitu loh. Karena memang dia sudah terkonsep mencari sound musik gitu yang untuk gratis, untuk kita gunakan sebagai para kreator YouTube gitu loh. Tinggal kalian ya, itu benar-benar kalian edit aja ya guys ya. Oke, itu solusi dari saya ya. Kita berbagi pengalamannya dari situ ya. Karena memang copyright ini nggak bisa kalian abaikan gitu loh. Jangan sampai kalian sudah buat dan segala macam, dan saatnya kalian menuju proses monetize ya, saat lagi diverifikasi itu bermasalah di copyright tersebut. Itu sangat banget lah, susah banget lah. Itu udah ya, itu paling kalau orang yang udah putus asa, udah bingung, ya udahlah videonya gue take downin gitu loh. Cuma kan saat video di take down itu ada jam tayang Anda berkurang gitu loh, bisa jadi subscribe-nya juga berkurang kalau di take down, ditutup gitu kan. Karena ya memang harus persiapkan sejak dini bicara copyright. Oke, mungkin dari saya sekian dulu ya pembahasan copyright. Kalau menurut Anda video ini berguna, kalian like dan tentunya kalian subscribe. Terus kalian klik loncengnya guys, supaya kalian bisa melihat video-video saya yang terbaru. Dan kalian share ke teman kalian yang membutuhkan video ini gitu loh. Karena berbagi itu indah guys.
Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Bye bye.